Kita lagi di rumah sakit, lagi nunggu buat di ronsen. Nanti langsung ketahuan hasilnya biasanya ya. Gimana prosedur kalau mau ke rumah sakit ini? Di sini gimana prosedurnya? 300, tapi ini udah 296, udah dekat kok, cuma 4 nomor lagi. Nah, kalau kita biasanya mau ke rumah sakit yang ada di Turki itu, kita biasanya daftar dulu via aplikasi ya. Terus kita tentuin jam berapa kita akan ketemu sama dokternya. Terus besok tinggal laporan ke resepsionis, terus nama kita dimasukin bahwa kita sudah terdaftar, udah mendaftarkan diri sebelumnya di aplikasi. Jadi nama kita tinggal dipanggil-panggil aja gitu. Nah, ini lagi periksaan kaki itu terasa nyilu, nyeri. Jadi kalau dokter sini tuh nggak bisa langsung ngambil keputusan bahwa ini wah ini asam urat ini begini, enggak, tapi dia kasih rujukan buat di ronsen dulu. Nah, sebelumnya saya juga pernah sakit apa namanya ya, kayak urat ketarik gitu, tapi dokternya nggak mau langsung asumsi wah harus kasih ini obatnya langsung begitu, enggak, tapi harus diperiksa atau di ronsen terlebih dahulu. Jadi dokter melihat berdasarkan hasil ronsen atau apa namanya, hasil dari ya hasil ronsen itu gitu, apakah apa yang akan dikasih obatnya. Jadi nggak bisa langsung ambil keputusan tanpa ada pemeriksaan seperti itu. Nah, jadi ini kita sekarang lagi menunggu untuk di ronsen. Gimana Pak hasilnya? Kita udah selesai dari dokternya, tadi kita sekalian vaksin ya. Kalau suami vaksin yang keempat, kalau saya vaksin yang ketiga. Ini tadi hasilnya dari dokter udah di ronsen segala macam sih, alhamdulillah aman. Nah, kita dikasih resep dokter nih. Ini resep dokter. Nah, walaupun dia tebusan obatnya lumayan banyak, tapi kita biasanya cuma bayar separuh dari harga obat, dan pemeriksaan di rumah sakit ini gratis. Kita nggak ngeluarin biaya 1 peser pun, 1 rupiah pun kita nggak ngeluarin, 1 lira pun. Nah, buat obat juga kita biasanya nembus cuman bayarnya 50% dari total harga obat yang kita tebus. Jadi alhamdulillah bekerja di sini, suami bekerja di sini, di cover ya semuanya ya. Jaminan kesehatannya udah di cover sama perusahaan. Jadi misalnya ada perawatan di rumah sakit, kita nggak ngeluarin biaya lagi buat ngebayar, dan biaya obat-obatan ditanggung semua. Nah, kalau untuk biaya obat-obatan kayak gini biasanya kalau kita tebus di apotik, kita cuma bayar sekitar 50% dari harga obat-obatan. Oke. Bagi pekerja yang secara resmi atau legal di Turki biasanya dapat jaminan kesehatan juga dari perusahaan. Jadi ketika sakit ataupun pemeriksaan ke dokter tidak mengeluarkan biaya. Dan itu juga berlaku bukan hanya untuk pribadi, melainkan untuk anak dan istri mereka yang mereka bawa ke Turki. Nah, itu salah satu fasilitas yang didapat ketika kita bekerja secara resmi di negara Turki. Nah, setelah dari rumah sakit seperti biasa kita lapar dan cari makanan, dan seperti biasa lagi yang ditemukan adalah makanan Turki lagi, karena susah ya untuk mencari makanan di luar makanan Turki di negara Turki itu, karena biasanya yang ada itu ya udah makanan Turki lagi dan makanan Turki lagi. Nah, ini salah satu makanan yang kita temui. Makan di Turki kayak gitu. Ini menunya apa nih? Ini namanya pilau ustu. Coba buka isinya dah. Nih, ada nasinya di dalam. Walaupun dikasih nasi, tapi tetap ada rotinya ya. Ada salad. Terus ada kentang goreng juga, itu chips. Ada egg mac. Nah, jadi karbohidratnya banyak. Ada nasi, ada chips, ada salad nih, dan ada roti atau egg mac. Nah, yang ini namanya Caesar salad ala Turki. Ini kayak gini Caesar saladnya. Kita pesan Caesar salad tapi begini bentukannya.
Jadi makanan di Turki itu kalau walaupun ada nasi ya tetap dikasih roti, Timun acar. acar, sama ini nih kentang. Jadi karbohidratnya banyak sebenarnya. Makanan pokok mereka tuh sebenarnya bukannya nasi jatuhnya ya, tapi roti. Nah, jadi makanan pokoknya tuh sebenarnya roti. Nah, yang nasi ini kayak dijadiin tambahan gitu sebenarnya. Ini Caesar saladnya pakai ayam, selada, dikasih saus tomat, sama nah biasanya juga kalau kita makan tuh kalau misalnya kurang pedes nih dikasih cabai. Cabai sama kita nih. Makanan pokoknya itu sebenarnya ini. Nasi itu buat tambahan, dikasih salad. Nah, setelah kita dari rumah sakit tadi dan sudah makan, perut sudah kenyang, kita keliling-keliling pasar. Nah, di dekat pasar kita nemuin pedagang es sirup. Cuman es sirupnya rasanya unik, seperti rasa cengkeh gitu, agak berasa rempah-rempah. Nggak seperti es sirup yang ada di Indonesia. Mungkin ini terbuat dari rempah-rempah begitu ya. Rasa cengkeh dan enak sih, rasanya seger. Minum dah. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Gimana rasanya? Es sirup jajanan di pinggir jalan pasar. Rasanya kayak cengkeh, rempah-rempah. Bener. Iya, kayak rempah-rempah, kayak cengkeh rasanya ya. Gimana?